Hai teman-teman, sekedar curhat ya, saya ya izin ya teman-teman ya. Jadi tubuh manusia itu tidak selemah yang kita duga teman-teman sekalian ya. Membayangkan kita adalah makhluk kuman terdiri dari triliunan sel, triliunan bakteri juga virus ya. Ada 60 triliun bakteri, ada 380 triliun virus. Basically we are a walking ecosystem of kuman itu sendiri. Perbedaannya kuman yang ada di badan kita sama kuman yang ada di luar adalah ketika kita memiliki yang namanya unifying principle yang kita sebut dengan yang namanya sistem syaraf. Sistem syaraf lah yang menjadi command center untuk mengirim signal kepada tubuh kita untuk menginstruksikan sel di dalam tubuh kita untuk tumbuh dan berkembang, rest and digest, atau menginstruksikan kepada sel kita untuk berproteksi ketika kita merasa terancam. Makanya ketika kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai gaya hidup kita hari ini, membayangkan kepala kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Kita melalui panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, kita kadang-kadang senang memilih untuk memasukkan data dan informasi yang melemahkan hati ya, kalau teman-teman tahu ya, ketimbang kita sibuk berfokus kepada kecerdasan, keagungan, kebaikan tubuh kita sendiri, kita sibuk justru mengagungkan sebuah kesakitan. Warisan pola hidup sehat harusnya kemandirian, bukannya ketergantungan, tapi kita justru hari ini malah sibuk dengan solusi berbayar. Jadi teman-teman sekalian, yang mau saya sampaikan sekali lagi ya, teman-teman, tubuh kita itu tidak selemah yang kita duga. Adalah satu hal yang menjadi keprihatinan bagi saya, kalau teman-teman tahu, adalah ketika hari ini kita melihat hubungan sesama manusia itu mengalami sebuah kesakitan ya. Apakah hubungan antara kita dengan sesama teman, dengan keluarga, atau dengan orang yang kita kasih sekalipun juga kadang-kadang kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Makanya kenapa hari ini yang saya katakan berharap ingin terhindar daripada kesakitan badan, tapi yang terjadi hari ini kita mengalami kesakitan sosial dan juga kesakitan budaya. Ketika kita melihat sesama manusia lain, kita anggap sebagai sebuah ancaman, sebagai sebuah kecurigaan. Kita beranggapan seolah-olah badan kita terlalu lemah sehingga kita beranggapan bahwa kedekatan kita dengan orang lain dan sebagainya itu akhirnya menjadi sebuah ancaman bagi kita. Tapi teman-teman, sekali lagi, berbicara yang namanya toxicity, kalau kita berbicara patogen, virus, kuman dan sebagainya ya, kalau teman-teman tahu ya, masuk dalam kategori yang disebut dengan opportunist. Artinya dia mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang ramah kepadanya. Nah, dalam hal ini makanya sebenarnya kita diberikan sebuah kesempatan untuk bisa memilih, kita mau menjadi tuan rumah yang buruk atau yang baik bagi sebuah kesakitan. Makanya kenapa keimunan dan keimanan yang harusnya yang kita fokuskan. Maka nanti akan terselenggaralah yang namanya keamanan sebagai sebuah konsekuensinya. Teman-teman sekalian, yuk, saya hanya ingin mau menyampaikan, kita jaga silaturahmi ya, bersama-sama ya teman-teman. Jangan hanya gara-gara kita pakai masker akhirnya kita tidak bisa menunjukkan senyum kita, kita tidak bisa menunjukkan pancaran kasih sayang kita, perhatian kita pada orang lain. Tatapan mata kita justru tatapan mata curiga. Itu semua harus kita rubah. Di balik masker justru yang ada justru tatapan keceriaan ya, kalau teman-teman tahu ya, justru ya yang harus kita pancarkan. Di sisi lain, meskipun kita jaga jarak, tapi kita berusaha untuk punya siasat untuk terus berkomunikasi bersama ya, jaga silaturahmi. Di sisi lain juga teman-teman sekalian, kita jaga perasaan orang tua kita, keinginan kita untuk benar, menjaga supaya orang tua tidak boleh ketemu siapa-siapa. Tapi orang tua kita kebanyakan sekarang ini mengalami yang namanya kesakitan mental karena kesepian, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, tidak dikunjungi oleh cucunya, anaknya, dengan mengatasnamakan sebuah kebenaran, karena kita bilang jangan sampai nanti orang tua kita sakit, tapi orang tua kita akan menciptakan sabotase sendiri karena terjadi yang namanya molecule of loneliness yang diciptakan dari dalam oleh orang tua kita. Jadi teman-teman sekalian, jangan tinggalkan orang tua kita sehingga terjadi kesepian di sana ya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, yuk
pokoknya yang namanya friksi antara keluarga dan sebagainya. Kalau seandainya ada satu anggota keluarga atau pertemanan, seandainya ada perbedaan yang namanya pandangan tentang situasi hari ini, yuk kita ikhlaskan sehingga terjadi yang namanya toleransi. Ketika tidak terjadi keikhlasan akan sebuah perbedaan, maka yang terjadi adalah nanti diskriminasi, akhirnya ributnya tambah lama lagi. Jadi teman-teman sekalian, berbagai narasi dalam upaya menyehatkan tubuh kita bisa dilakukan. There's plenty room kalau istilahnya, atau there's plenty way, there's plenty rute untuk bisa sampai ke Roma. Begitupun juga there's plenty ways untuk bisa sehat, begitupun juga untuk bisa sembuh. Tidak hanya satu narasi saja. Dan apalagi kalau teman-teman tahu tubuh manusia itu masing-masing berbeda. Makanya kenapa one size fits all policy adalah bukan ide baik. Makanya kenapa di satu sisi bisa berlaku, tapi di sisi lain justru bisa membahayakan bagi orang lain. Itu berlaku bagi pendekatan medicine, berlaku bagi pendekatan nutrition, berlaku bagi pendekatan exercise. Makanya kenapa disebut dengan namanya precision and personalized. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya, di masa musim infeksi ini kita tidak boleh terperangkap dalam sebuah metode berharap ingin berlari daripada sebuah ketidakterjangkitan, tapi nanti terakhirnya kita justru patah, lupa dengan esensinya, kita gagal. Jadi ingin memenangkan pertempuran melawan ketidakterjangkitan, tapi akhirnya kalah perang karena kita akhirnya mensabotase dari dalam diri kita sendiri ketika kita menciptakan yang namanya budaya ketakutan dan kecemasan. Apalagi kita anggap orang lain sebagai sebuah ancaman. Saya rasa bukan hal yang bijaksana. Yuk kita tingkatkan imunitas kita di rumah, bukannya kita berlari ke fooding, ke drinking, ke smoking, atau ke drugging, penyalahgunaan obat atau ketergantungan obat, tapi justru kita baliknya berlari ke exercise, berlari ke agama, berlari ke imanan kita, beralih kepada kepersahabatan kita. Justru kita gunakan teknologi untuk mempererat hubungan kita. Mudah-mudahan teman-teman, saya rasa bisa diterima masukan ini, semoga ada manfaatnya. Yuk teman-teman ya, kita jauhkan mentalitas konflik, kita dekatan justru mentalitas yang damai. Justru kita jadikan situasi ini, kita ambil hikmahnya, selalu ada yang namanya berkah di balik musibah ya teman-teman sekalian ya. Semoga dengan situasi ini bukannya menjauhkan kita, tapi justru mendekatkan. Kesakitan sosial dan kesakitan budaya harus kita singkirkan. Sekali lagi teman-teman sekalian ya, saya ucapkan terima kasih mau mendengarkan curhatan saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Dadah.